Selamat pagi Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Francisca Mulyatu. Saya dari Prodi PGSD semester 3 kelas A. Di sini saya akan melakukan video simulasi mengajar untuk mata kuliah pembelajaran IPA SD kelas awal. Mata pembelajaran yang akan saya simulasikan yaitu mata pembelajaran Bahasa Indonesia dengan materi menyimak dan menceritakan kembali cerita atau dongeng untuk fase B kelas 3. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabar pada pagi hari ini? Kita berdoa dulu ya. Iya. Ibu minta salah satu anak untuk maju ke depan. Bisa? Iya, Bu. Pak, ke depan. Iya, Bu. Semuanya berdiri ya. Iya, Bu. Ibu guru dan teman-teman semua, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Salam Maria. Dan Bapa, Silakan duduk. Terima kasih Bu. Ibu absen dulu ya. Iya. Floriano, hadir Bu. Anastasia, Bu. Arnoldus, Halo Bu. Aurelia, Ada Bu. Elfrida, ada Bu. Melina, Ada Bu. oke, dari semua hadir ya. Iya, Bu. Oke. Jadi pada pagi hari ini itu kita akan belajar dengan materi menyimak dan menceritakan kembali cerita atau dongeng. Anak-anak pernah tidak ini membaca cerita atau mendengar cerita gitu? Pernah Ibu? Cerita apa? Maimunah. Apalagi? Bangau dan Kancil. Ada yang lain lagi? Tikus dan kura-kura. Ibu pernah? Ibu masih baru dengar ya? Iya, ada Leo Sandi Bu. Dan mata kucing. Cerita Leo Sandi. Harimau. Materi pada pagi hari ini itu Bu dan Bebe. menyimak dan ceritakan. Oke, jadi materi kita pada pagi hari ini itu menyimak dan menceritakan kembali cerita atau dongeng. Oke, jadi tadi kan anak-anak pas tahu kalau bilang ini pernah mendengar cerita betul, ya toh? Iya, Bu. Anak-anak coba perhatikan gambar yang ibu tunjuk. Pernah melihat atau mendengar cerita yang ini? Tidak jalan Bu. Ini pernah lihat ini gambar yang ini atau ya pernah lihat? Pernah. Yang di mana? Di sini. Kalau yang di sini tidak Bu. Pernah. Menurut anak-anak ini pernah apakah hewan ini termasuk pintar atau tidak? Pintar. Oke, jadi ya. Jadi hewan ini itu termasuk pintar. Oke, di sini sebelum melangkah lebih jauh lagi pembelajaran kita, di sini ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, yang pertama itu mendengarkan cerita dongeng sederhana dengan sikap menyimak yang baik. Yang kedua, mengikuti
Yang ketiga, menjelaskan kembali isi cerita secara lisan dengan bahasa sendiri secara runtuh. Yang keempat, menjawab pertanyaan tentang isi dongeng, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang kelima, menemukan kosakata baru dalam cerita dan memahami maknanya melalui contoh. Dan yang keenam, menunjukkan pemahaman pesan moral yang terdapat dalam dongeng. Yang ketujuh, menghubungkan isi dongeng dengan pengalaman diri, misalnya tentang kejujuran, tolong-menolong, atau kebaikan. Yang kedelapan, menyampaikan pendapat tentang tokoh dan perbuatan tokoh dalam cerita dengan alasan yang jelas. Jadi anak-anak sudah nggak tahu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Sudah itu. Di sini itu ibu mempunyai kontrak pembelajaran. Pada saat ibu bercerita, anak-anak cukup mendengar, tidak boleh memotong pembicaraan yang ibu omong. Dan yang kedua, jika ada bagian yang anak-anak belum pahami, bisa ditanyakan setelah ibu selesai bercerita. Bisa? Bisa ya Bu. Oke. Tadi kan anak-anak sudah melihat gambar yang tadi ibu kasih tunjukkan ini. Sudah ibu. Oke, jadi di sini dalam gambar ini itu ibu akan memperkenalkan kosakata baru sebelum ibu mulai bercerita. Yang pertama itu licin. Anak-anak pernah dengar tidak kata licin? Belum ibu. Jadi kata licin itu adalah seseorang yang pandai tapi suka berbuat tidak baik. Bisa dimengerti? Bisa. Yang kedua itu menyeberangi. Anak-anak pernah tidak mendengar kata menyeberangi? Tidak Bu. Jadi kata menyeberangi itu adalah pindah dari satu sisi ke sisi lainnya. Yang ketiga itu berbohong. Anak-anak pernah tidak berbohong? Tidak Bu. Berbohong kepada siapa? Guru. Siapa lagi? Pada teman. Guru. Kayak orang tua. Oke, jadi arti menipu itu, arti berbohong itu adalah bertindak yang tidak jujur. Yang keempat, buaya. Buaya, pernah dengar buaya? Kata buaya? Pernah. Apa? Hewan. Buaya itu hewan besar yang hidupnya di sungai atau Daratan. Lautan. rawa-rawa. Gunung. Darat. Di rumah. Di kos dan lain-lain. Sungai. Oke. Jadi dari keempat kosakata ini, ibu minta salah satu teman bisa, salah satu anak-anak bisa membacanya. Bisa Bu. Nanti
Jelaskan dengan artinya. Yang pertama licik, sama dengan pandai tapi suka berbuat tidak baik. Oke. Yang kedua menyeberangi, yang artinya pindah dari satu sisi ke sisi lainnya. Oke. Yang ketiga, Berbohong, bertindak yang tidak jujur. yang terakhir, saya dulu. Yang Frida, Buaya sama dengan hewan besar yang hidup di sungai. oke, tangan semuanya. Jadi, apa yang biasa dilakukan oleh buaya di sungai? Berenang. Makanan bangsa. Oke. Jadi, yang dilakukan oleh buaya di sungai itu berenang, mencari makanan. Jadi, kita kalau ke sungai itu harus berhati-hati ya. Iya, Bu. Harus Masih berhati-hati. banyak, Bu. Ya. Toilet. Oke. Silakan. Oke. Jika anak-anak ingin menyeberangi sungai yang banyak buayanya, apa yang akan anak-anak lakukan? Lari. Oke. Lompat. Jadi, jika kita melihat buaya, kita harus segera lari agar buaya tidak memakan kita. Ya, betul. Jadi anak-anak tadi kita sudah membahas kosakata dari cerita si kancil dan buaya. Jadi di sini ibu akan membacakan ceritanya. Jadi ibu mohon kepada anak-anak tolong dengarkan. Ya, Bu. Nanti sebentar ibu akan memberikan pertanyaan dan anak-anak harus bisa menjawab ya. Ya, Bu. Cerita si kancil dan buaya. Dikisahkan pada suatu hari, kancil di hutan merasa sangat lapar. Namun, ia harus menyeberangi sungai untuk mendapatkan makanan tersebut. Anak-anak, kira-kira apa yang dipikirkan kancil ya? Dengan kecerdikannya, kancil memberanikan diri menghampiri para buaya dan membuat kesepakatan pada buaya bahwa ia membawa berita baik dari raja hutan untuk memberikan daging kepada para buaya di sungai. Merasa percaya dengan ucapan kancil, buaya pun menyepakatinya dan bersedia berbaris dari tepi sungai sampai ke ujung seberang sungai hingga membentuk jembatan. Kancil pun menyeberangi sungai dengan bantuan para buaya. Namun sesampainya di seberang sungai, kancil langsung mengucapkan terima kasih kepada para buaya karena mau membantunya menyeberangi sungai. Kemudian langsung melarikan diri. Hal ini pun membuat para buaya marah karena merasa dibohongi. Jadi anak-anak, pesan moral dari cerita ini, kita perlu menggunakan kecerdikan dalam menghadapi masalah, tetapi tidak boleh menipu demi kepentingan kita sendiri. Oke, jadi anak-anak tadi sudah mendengar toh cerita yang dibawa. Oke, jadi di sini ibu ingin bertanya ya. Ibu. Pertanyaan yang pertama itu, siapa tokoh-tokoh dalam cerita tadi? Saya, Bu. Pak? Buaya dan kancil, Bu. Oke, tepuk tangan dulu Pak. Oke. Di mana cerita itu terjadi? Bukan di semua. Oke. Apa masalah yang dialami kancil? Tidak bisa bersama semuanya. Oke. Apa rencana kancil untuk menipu buaya? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, Pak. Membawa kabar baik dari raja hutan untuk memberi makanan kepada buaya. Oke, tepuk tangan dulu Pak. Yang terakhir, bagaimana akhir dari cerita yang tadi?
tindakan kancil itu salah karena dia berbohong kepada buaya untuk bisa menyeberangi sungai. Jika anak-anak menjadi kancil, apakah anak-anak akan melakukan hal seperti itu atau tidak? Tidak. Ya. Kita tidak boleh menipu demi kepentingan diri kita sendiri. Ya Bu. Oke. Jadi di sini Ibu mempunyai 4 sampai 5 gambar. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan dulu gambar-gambar yang di sini. Nanti anak-anak bisa satu orang maju ke depan untuk mengulang kembali cerita dari gambar ini. Bisa? Bisa. Anak-anak perhatikan ke depan. Perhatikan gambar yang Ibu tunjukkan. Jadi gambar pertama ini itu kancil berada di hutan. Bisa dimengerti? Bisa. Dan gambar yang kedua itu kancil bertemu buaya di sungai. Di saat kancil ini mencari makanan, dia bertemu buaya di sungai. Gambar yang ketiga itu kancil berdiskusi dengan buaya, dengan menipu buaya supaya agar dia membawa makanan dari Raja Utara. Itu gambar yang ketiga. Dan gambar yang keempat itu kancil melompat di atas buaya untuk menyeberang ke sisi sungai. Oke. Dan gambar yang kelima itu kancil berhasil melewati sungai dengan bantuan dari para buaya. Oke. Jadi anak-anak, di sini tadi Ibu sudah menjelaskan setiap gambar yang ada di depan ini. Jadi Ibu meminta salah satu teman agar bisa menjelaskan kembali apa yang tadi sudah Ibu jelaskan. Bisa? Bisa. Ibu minta salah satu maju. Pak, maju ke depan Pak. Jadi Pak, kamu menjelaskan kepada teman-teman kamu dari gambar 1 sampai gambar 5. Siap Bu. Baik teman-teman, jadi di sini ada gambar 1. Jadi ceritanya kancil sedang berjalan di tengah hutan. Oke. Gambar yang kedua, kancil bertemu dengan para buaya. Oke. Gambar yang ketiga, kancil sedang berbicara pada buaya di sungai. Oke. Dan gambar yang keempat, kancil sedang berjalan di atas buaya untuk melewati sungai. Oke. Gambar yang terakhir. Gambar yang terakhir, kancil sudah berhasil melewati sungai dengan bantuan para buaya. Tepuk tangan dulu Pak. Oke. Jadi anak-anak tadi sudah mendengar cerita dan tentang Ibu juga sudah menjelaskan gambar-gambar. Jadi di sini Ibu akan memberikan lembar kerja untuk anak-anak kerjakan. Anak-anak bisa tidak mengerjakan sebentar? Bisa. Harus bisa ya, karena tadi kan Ibu sudah menjelaskan toh. Ya Bu. Aurelia, Nando, Ansi, Eva, Uni untuk Pan. Sama bekerja, tidak boleh nyontek ya, harus kerja sendiri-sendiri. Ya Bu.
Ibu. Sudah Bu. Tidak perlu terburu-buru untuk kerja. Harus paham. Baca dulu baik-baik, pahami dulu, baru isi. Sudah Ibu. Semuanya sudah? Sudah, Bu. Dikumpulkan ya. Ya, Bu. Anak-anak tadi kan sudah mengerjakan. Pasti masih ingat dong jawabannya. Masih dulu. Di sini Ibu minta anak-anak untuk menjawab tanya-tanya. Siapa yang bisa maju ke depan? Ayo beda. Oke. Yang tidak maju ke depan. Pertanyaan yang pertama tadi, tuliskan 3 sampai 5 kalimat tentang isi cerita. Oke, tepuk tangan dulu untuk Elvira. Pertanyaan yang kedua ada yang bisa menjawab? Saya dulu. Eva maju. Tuliskan tokoh dan tempat cerita. Ya, tepuk tangan dulu untuk Oke, karena tadi teman-teman kalian sudah bisa menjawab, jadi berakhir sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, senang kita kalau sudah selesai belajar. Senang. Jadi di sini Ibu ingin bertanya, apa bagian cerita yang paling anak-anak sukai? Saya Bu. Aurelia? Kancil bisa menyeberangi sungai. Oke. Ada yang lain, Pak? Ya, Bu. Kancil berhasil membawa buaya. Oke, tepuk dulu. Oke. Jadi pembelajaran dari cerita ini apa yang anak-anak dapatkan? Jangan boleh berbohong. Sama dari orang tua. Ya, betul sekali. Kita tidak boleh berbohong demi kepentingan hidup kita sendiri. Oke. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Jadi sebelum berakhir materi kita di sini, Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk anak-anak kerjakan di rumah. Nanti besok pagi Ibu terima ya? Bisa? Oke. Harus dikerjakan secara baik ya. Siap, Bu. Dikerjakan di rumah, besok pagi Ibu minta. Ya Bu. Ibu, ya. Ibu Sukar dan Eva. Siap, Bu. Terima kasih banyak. Jadi di sini Ibu ingin menegaskan bahwa hari ini kita sudah belajar menyimak cerita, mengenali tokoh,
Ya, sebagai akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdiri dulu semuanya. Ya. Siap, Bu. Ibu minta salah satu teman untuk Saya, Bu. saya kerja. Cukup kan orang kerja, Pak? Biar nanti saja. Dan Bapak Merah Isami. Mereka dalam Bapak Merah Isami. Silakan kita. Terima kasih.